Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Biarlah pada pagi hari ini saudara kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus dengan hati yang bersyukur, dan kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera bagi kita semua, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur karena damai sejahtera-Mu yang kiranya menguasai hati dan pikiran kami, membuat kami kuat. Hidup yang Kau berikan lebih daripada hidup. Kami mengalami kekuatan baru karena hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan itu menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Barang siapa ada di dalam Kristus, kami adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, dan kasih karunia Tuhan itu cukup. Bapa di surga, kami rindu kami mengalami kehidupan yang dibaharui, menanggalkan segala kekelaman, kegelapan masa lalu kami yang patut kami tinggalkan, dan kami berdoa layaklah Engkau disembah. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kami menyambut kebaikan Tuhan di pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan dan menguatkan. Bapa di surga, kami sambut syukur firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kolose tentang hidup baru yang memancarkan Kristus. Ya, saya perlu mengulang lagi bahwa di Jemaat Kolose itu selalu diganggu dengan ajaran-ajaran palsu, aturan makanan, hari-hari raya penyembahan malaikat, dan praktik rohani yang terlihat suci tapi kosong dari Kristus. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa Kristus adalah pusat hidup orang percaya, bukan sekedar aturan atau ritual atau pengajaran-pengajaran manusia. Dan satu hal yang Kristus berikan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau agama-agama lain mengajarkan tentang bagaimana mencari keselamatan, tetapi kekristenan adalah menerima keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang perlu kita upayakan, tidak. Tapi keselamatan itu adalah bagaimana kita menerima sesuatu yang sudah dikaryakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akibat dari keselamatan itu kita menerima hal yang luar biasa yang tidak dapat dikerjakan oleh agama-agama kepercayaan tertentu lainnya, bahwa kita menerima hidup yang baru. Amazing, bukan saudara? Banyak orang yang berkanjang dengan kehidupan menyangkal diri, berpuasa untuk dapat mencapai satu capaian-capaian yang menurut mereka dapat dicapai dengan puasa itu. Tetapi kepercayaan kita sebagai orang Kristen, kita menerima roh yang baru, kita menerima roh yang kudus, kita menerima hidup yang baru, yang pada akhirnya kehidupan baru itu akan memancarkan Kristus. Nah, itulah setelah kita menerima hidup baru itu, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi, perbedaan antara kekristenan dengan agama yang lain. Agama yang lain itu berupaya dengan kekuatan sendiri mengejar yang namanya kekudusan. Tetapi kekristenan menerima kekudusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sampai selesai. Akibat dari kekudusan yang sudah kita terima secara utuh dan sempurna, maka kekristenan itu akan memancar keluar yang nyata dari perbuatan-perbuatan. Jadi hal yang sangat berbeda, bertolak belakang. Kita tidak mencari, tetapi kita menerima dan membuktikan bahwa Kristus itu ada. Hidup baru yang memancarkan Kristus. Mari saudara, kita baca dari Kolose 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-17. Manusia baru. Nah, karena kita sudah menerima roh yang baru, roh Kristus dalam kehidupan kita, maka perbuatan-perbuatan lama itu tinggal dipadamkan, dimatikan. Ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, saudaraku yang diberkati, sampai di sini dulu di ayat yang ke-13 bahwa manusia baru itu sudah dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya dan kita menerimanya. Nah, setelah kita menerima cahaya itu, jadi kita turn off, kita matikan yang duniawi itu, yang dulu pernah ada menguasai kita. Manusia yang baru itu sudah ada, tidak dikejar lagi, tapi sudah ada, sudah termanifestasi di dalam kehidupan saudara. Nah, manusia yang lama itu bukan berarti langsung hilang sekejap, tetapi kita masih punya bayangan masa lalu, kita masih punya recording tentang bagaimana cara melakukan dosa, kita masih punya recording itu. Tetapi kemampuan untuk hidup dalam kekudusan itu juga Tuhan sudah berikan. Makanya yang baru sudah ada, sudah kita terima, otomatis nyala. Yang lama itu harus turn off, switch off. Yaitu hal-hal yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, saudara, ini yang penting saya mau sampaikan. Hal-hal berupa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Saudara, saya mau bilang satu rahasia kepada saudara. Kenapa orang yang berselingkuh, berbuat cabul itu sulit sembuh? Karena itu menguasai, merasuki. Ya, hawa nafsu itu seperti jiwa yang kerasukan. Hawa nafsu itu sama dengan satu penyembahan berhala. Engkau berpindah dari satu Tuhan kepada Tuhan yang salah, Tuhan yang lain. Nah, saudara, kalau saudara sudah menerima Yesus dalam hidup diri saudara, lalu saudara buka pintu terhadap percabulan, itu sama dengan saudara mau kembali kepada penyembahan yang salah, penyembahan berhala. Makanya saudara, kalau sudah menerima satu Tuhan di dalam kehidupan saudara, itu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja, maka saudara harus tinggalkan semua. Karena orang yang mendoati tidak akan tenang hidupnya. Dan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Hal ini juga disamakan dengan penyembahan berhala, karena setiap orang yang jatuh di dalamnya dikuasai, dirasuki. Itu sebabnya saudara, kalau orang misalnya di dalam satu rumah tangga dia melakukan perselingkuhan, itu sulit sembuh, karena dia dikuasai oleh Tuhan yang salah. Dia dikuasai oleh penyembahannya. Dia begitu memanifestasikan hal yang kotor di dalam dirinya, kenajisan, sampai dia tidak dapat mudah kembali kepada Tuhan, hanya oleh anugerah. Dan semuanya itu, saudara, kalau dikatakan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, dikatakan begini, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi saudara, tidak ada seorang pun benar, tidak ada seorang pun hebat, tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan diri bahwa dia suci, dia bersih. Saudara mungkin tidak dikuasai percabulan, tidak dikuasai kenajisan, saudara dikuasai hawa nafsu. Nafsu itu apa? Emosi, amarah, pertengkaran, iri hati. Nafsu jahat, hal ingin melakukan yang jahat. Atau saudara tidak punya hal-hal seperti itu, tapi saudara dikuasai oleh percabulan. Selalu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan, memuaskan diri sendiri, entah dengan orang lain atau dengan diri sendiri. Saudara, itu penyembahan berhala. Tapi sekarang buanglah semuanya itu. Manusia baru bukan saudara sedang mengejar perbuatan-perbuatan baik. Manusia baru adalah saudara sudah menerima kehidupan yang baru. Tinggal kehidupan yang baru itu yang sudah aktif, yang sudah hidup di dalam kehidupan saudara, harusnya lebih menonjol, harusnya lebih terimplementasi, termanifestasi daripada manusiamu yang lama yang masih ada di tubuhmu itu. Dan itu harus ditanggalkan dengan sadar sesadar-sadarnya. Itu sebabnya orang yang hidup baru, dia memiliki kesadaran penuh untuk bertobat. Ciri-ciri orang yang hidup baru dan lahir baru, saudara, pertobatan itu aktif. Pertobatan adalah sikap sadar untuk hidup ke dalam kehidupan yang baru, dan sikap sadar untuk meninggalkan kehidupan manusia yang lama.
Orang tidak akan berkata, saya tidak sadar saya melakukan dosa, saya tidak sadar kalau saya kembali ke manusia lama. Enggak bisa, saudara. Kita dalam kesadaran penuh untuk mengambil keputusan hidup benar, hidup baru. Kesadaran penuh untuk menanggalkan manusia-manusia najis. Buanglah semuanya itu. Nah, ini yang disebut hawa nafsu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Segala sesuatu yang saudara tidak bisa kontrol dan kemudian melakukan dan mengakibatkan kejahatan, itu hawa nafsu. Kalau saudara katakan, saya gak bisa menahan diri, saya gak bisa sabar, saya gak bisa tahan. Saudara, itu hawa nafsu. Hawa nafsu adalah satu uncontrolling spirit yang membuat saudara melakukan hal-hal yang melanggar ketetapan Tuhan. Marah karena saudara tidak bisa sabar. Geram karena saudara tidak bisa menguasai diri dalam damai sejahtera. Kejahatan karena saudara ingin balas perbuatan orang lain. Fitnah karena saudara ingin menyakiti orang lain secara sadar. Kata-kata yang kotor karena saudara ingin melukai orang lain secara sengaja dengan cara menindas, merendahkan, dan kemudian menjatuhkan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Hei, kalau kita sudah lahir baru terus kita masih suka berdusta, saudara tidak sedang mengenakan Kristus dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Saudara, jangan katakan begini, loh kok sudah hidup manusia baru kok masih jatuh-jatuh bangun dalam dosa. Nah, karena itu saudara punya tubuh ini kan masih tubuh lama. Saudara bukan manusia baru, tiba-tiba saudara punya langsung memakai tubuh kemuliaan. Enggak. Tubuh manusia lama ini yang pernah ada kenajisannya, yang pernah ada pornografinya, yang pernah ada pembunuhannya, pernah ada pemerkosaannya, pernah ada iri hatinya, ini masih ada melekat dengan saudara. Your memory remains on your body. Amin. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika manusia baru itu datang? Manusia baru itu sungguh-sungguh brand new, ya. Tapi manusia lama itu masih ada dalam tubuh saudara. Dia masih ingat bagaimana jatuh, tanggalkan. Lalu manusia baru yang sudah dikenakan itu terus menerus dibaharui, mempengaruhi tubuh manusia lama untuk tidak lagi melakukan apa yang dulu dia lakukan. Manusia baru itu punya pengetahuan tentang Yesus Kristus. Dia akan menerjemahkan semua itu dan kemudian menenggelamkan manusia lamanya sampai terkubur. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani dan lain sebagainya, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, berbuatlah juga demikian. Hawa nafsu melarang kita untuk mengampuni. Hawa nafsu melarang orang untuk melepaskan kasih. Hawa nafsu menguasai orang supaya dia balas jahat dengan jahat. Itu sebabnya saudara, pengampunan daripada Tuhan itu akan terus memperbaharui manusia kita menjadi manusia baru. Next, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, orang yang hidup baru pasti dia selalu memuliakan Kristus. Dia dipimpin oleh damai sejahtera. Dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu akan membawa saudara ke kiri, ke arah kambing-kambing. Tetapi damai sejahtera akan menggiring saudara kepada domba-domba dan menjadi seperti anak-anak yang taat. Kemudian saudara akan dipanggil menjadi satu tubuh dengan tubuh yang sedang diproses oleh Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam kekudusan tubuh Kristus. Dan orang-orang yang berciri-cirikan manusia baru, dia pasti kata-katanya penuh dengan kekayaan hikmat, penuh dengan kekudusan, penuh dengan mazmur dan mengucap syukur. Dan yang terakhir, melakukan segala sesuatu itu mengucap syukur kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau saudara masih didapati bermegah, saudara tidak memuliakan Kristus. Karena saya mampu, karena semua karena saya. Kapan? Karena Tuhan. Saudara, pertobatan membuat kita mempermuliakan satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya akan simpulkan. Yang pertama, buang itu manusia lama, harus dimatikan, yaitu semua keinginan yang tidak kudus, kemarahan, kepahitan, perkataan kotor, menyakitkan, kebohongan, kepura-puraan. Memang itu tidak instan, tetapi setiap hari itulah pertobatan yang memunculkan manusia baru yang sudah Tuhan berikan dan sudah kita terima, dan mematikan manusia lama. Buang manusia lama dan hidupkan manusia baru dengan cara apa? Singkirkan
perbuatan-perbuatan jahat itu dan buat keputusan tiap hari, tiap-tiap hari. Yang kedua, setelah membuang manusia lama, kenakan itu manusia baru, yaitu pikiran dibaharui, cara hidup berubah sedikit demi sedikit, memandang orang sama di hadapan Tuhan, tidak membeda-bedakan, tidak iri hati, tidak meninggikan diri, dan identitas semua utama orang percaya bukan lagi masa lalu, tapi dia di dalam Kristus. Kamu dulu suka diskotik, kamu dulu suka narkoba, sekarang dong, kamu yang sekarang dong, kamu sudah tinggalkan. Nah, identitas ini, ketika kita sadar akan identitas kita pasti akan malu melakukan hal-hal yang jahat lagi. Nah, saudara, identitas ini perlu dikenakan, sebab tanpa dikenakan, apa bedanya kita dengan orang yang belum bertobat, dengan kita yang lama? Kenakan manusia baru. 3 karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari itu dimunculkan. Pakaian baru itu bukan seperti manusia yang lama yang suka menindas. Harus ada belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni seperti Kristus telah mengampuni. Kasih 1 Korintus 13 itu menjadi ciri-ciri utama kita. Dan kasih itu yang mengikat dan menyempurnakan. Dan hidup beriman tidak diukur dari hal besar, tapi karakter kita yang tiap-tiap hari kita munculkan. Tiap-tiap hari, mulai dari dalam rumah, mulai keluar rumah, ke kantor, kemudian sampai orang melihat, wow, ada sesuatu di dalam diri dia yang memancarkan karakter Kristus. Yang keempat, hidup yang dipimpin oleh damai sejahtera. Artinya hidup itu selalu kita tanya, Tuhan, saya mau kemana? Ya, ketika Rasul Paulus dan Silas akan membawa keputusan para rasul kepada orang-orang jemaat yang ada di Yahudi, mereka ada di Misia dan Bitinia, tetapi mereka dilarang untuk pergi ke sana dan menyampaikan Injil di sana. Lalu mereka dibawa ke Makedonia. Damai sejahtera itu adalah keputusan penting yang harus kita pilih. Saya mau ke sana kok saya nggak damai sejahtera. Saya mau ke sana kok saya nggak damai sejahtera. Tanya Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau kemana? Tuhan, hari ini saya mau berbuat apa? Saya mau mengambil keputusan proyek ini kok saya nggak damai sejahtera. Tuhan, kasih clue buat saya. Nah, itu damai sejahtera itu seperti nafas Tuhan yang membuat kita ketika kita mau melakukan sesuatu, kita mikir dulu, ini benar nggak? Damai sejahtera itu menjadi wasit dalam hati kita. Ini boleh, ini nggak boleh, dia akan tentukan. Ketika kita buat keputusan berdasarkan konflik ini, kita bertanya, apakah damai Kristus membawa damai dalam keputusan ini atau membuat hati gelisah? Nah, orang yang hidup dalam Kristus menabur damai. Kita pasti gelisah kalau kita pukul orang, kita bunuh orang, kita curi barang orang. Tapi kalau kita melakukan apa yang benar, kita itu damai. Itulah pekerjaan roh. Hati yang dipimpin damai sejahtera menunjukkan bahwa Roh Kudus itu hidup. Nah, kalau kita lawan nih terus-menerus hati nurani, itu akan tumpul. Maka saudara akan mengkompromikan keputusan dan kemudian tanpa sadar sudah melakukan kesalahan demi kesalahan. Yang kelima, firman Tuhan sebagai dasar hidup. Kalau kita bingung, damai sejahteranya kita mulai bingung dalam hati, wasitnya bingung ini melakukan apa. Nah, firman Tuhan itu menjadi wasit juga dalam diri kita. Firman Tuhan harus tinggal dan kaya dalam hidup, sehingga kalau kita nggak ngerti, firman berkata seperti ini, oh ini nggak boleh. Firman berkata seperti ini, oh nggak boleh. Kita nggak bisa berkata, saya udah tahu 10 perintah Allah. Wah, banyak orang yang menganggap dirinya tahu tapi selalu salah. Kenapa? Tidak dikuasai firman. Makanya supaya dikuasai firman itu tidak datang dengan sendirinya begitu saja. Kadang ada pewahyuan roh ya. Tetapi alangkah baiknya kita perkaya dengan membaca, merenungkan, memuji Tuhan, menasihati sesama dengan firman Tuhan yang menasihati kita. Hidup rohani yang kuat tidak lahir dari emosi aja, tapi dari firman yang terus mengisi pikiran dan hati. Amin. Yang keenam, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, kita jadi mikir, wah ini tidak berkenan. Tapi kalau segala sesuatu kita atas dasar saya ini karena Tuhan, saya ini karena Tuhan, pasti kita akan lebih aware, lebih hati-hati, dan kemudian yang kita lakukan itu kita akan lihat kalau ini mempermalukan Tuhan, kita nggak akan lakukan. Contoh, bekerja dengan integritas, melayani dengan hati, menjalani keseharian dengan ucapan syukur, menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita sehingga ada kesaksian. Orang yang tidak menjadi saksi, tidak memuliakan Kristus, dia melakukan untuk dirinya sendiri dan dia nggak peduli apa kata orang, apalagi apa kata Tuhan. Makanya kita tidak hidup dalam aktivitas rohani saja, tapi hal kecil seperti berbicara, bekerja, melayani Tuhan, melayani keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, jangan-jangan hidup kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi buah yang bisa dinikmati banyak orang.
Amin. Pada akhirnya saudara, Kolose 3 ayat 5-17 mengajak kita lepaskan cara hidup lama, kenakan karakter Kristus, hidup dalam damai, dipenuhi firman, jadikan Kristus sebagai pusat dan sumber dari segala sesuatu, dan kemudian hidup baru itu bukan hanya pengakuan, tapi sikap perubahan yang nyata, terlihat dari sikap, perkataan, dan tindakan kita setiap hari. Nah, saudara, apakah kita dapat berhasil melakukannya? Sekali-kali tidak bisa jika kita dengan kekuatan sendiri, tetapi sekali-kali bisa, sanggup, mampu untuk hidup di dalam Tuhan, asal saudara pertobatan itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Pertobatan itu adalah bukti bahwa kita menghidupkan manusia baru dan mematikan manusia lama, dan perkara baptisan adalah menenggelamkan, mengubur manusia lama. Itu secara iman, dan tiap-tiap hari mari buktikan bahwa manusia baru itu lebih berkuasa atas hidup kita dibandingkan manusia lama. Semoga kita menjalani hidup dalam damai sejahtera, sebagai wasit hati nurani kita dibenarkan, dimurnikan, dan kita kenakan manusia baru yang terus diperbaharui sampai kita memperoleh gambaran sempurna tentang gambar kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Bapa di surga, pada hari ini jikalau kami dapati kami masih dikuasai oleh manusia lama, padahal kami sudah bertobat lama. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah tenang hati kami dan pikiran kami. Biarlah ada pertobatan, gaya hidup yang meninggalkan perbuatan yang jahat dan memuliakan Tuhan di dalam setiap laku dan kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami mau terima berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang dalam beban pergumulan tidak bisa meninggalkan manusia lama, masih dikuasai hawa nafsu, masih suka dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, masih suka dikuasai oleh kepahitan, kegeraman emosi. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah roh pertobatan kasih karunia menyertai kehidupan mereka. Terimalah pengurapan baru, terimalah berkat-berkat Tuhan, terimalah kuasa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Bapa mengawali setiap langkah kehidupan kita. Setiap kali kita bertindak, kita bertanya-tanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan Engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggu dan dijagai, diberkati Tuhan, sehingga Engkau memperbaharui hidupmu oleh karena manusia baru yang sudah sempurna yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkat yang spesial itu kita terima. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas and God bless you. Shalom.